Wisma, saya juga tidak melihat ada urgensi yang urgensi yang mencukupi ya untuk terjadinya PAW itu. Jadi apa namanya Gus Buat? Ya itu apa yang dipaparkan Gus Buat itu barangkali bisa itu ya menjadi sebuah penjelasan-penjelasan mengapa terjadi PAW itu. Karena apa namanya ya? Karena tujuannya apa, gunanya apa begitu PAW itu. Itu secara pribadi saya belum nangkap apa urgensi dari terjadinya PAW itu. Tapi ini Ya. Gus Buat, meskipun terjadi PAW dan Kiai Mat dipecat dari LDM PBNU itu, kan itu tidak mempengaruhi apapun ya terhadap gerakan pemikiran dan penyadaran yang kita lakukan. Ya. Ya, sangat tidak ada relevansinya itu. Kita bikin podcast ini kan sebenarnya dalam rangka kita menyayangi Gus Ketum aja, dalam rangka kita menyelamatkan muka struktural PBNU saja kan. Itu. Jadi kalau soal benar salah itu nggak ada nggak ada hubungannya dengan PAW itu. Cuma gini loh Mas Revi, menerbitkan PAW ini, jadi gimana ya? Kok menempatkan diri untuk dirujak oleh netizen gitu loh. Maksudnya itu. Nah, kita itu sayang ya sama Gus Yahya itu. Kita itu sayang sama PBNU itu. Ya oke lah, KMF tahu layar pernyataannya seperti itu. Ya harusnya kan ya di inilah diajak bicara atau gimana lah gitu. Tapi malah bikin PAW apa itu nih, menerbitkan PAW. Ini kan aduh kita itu jadi gemes gitu loh. Cuma ini, mungkin ya Mas Rifki tadi saya sampaikan bagi kelompok pengurus struktural PBNU, GG PBNU, GG struktural NU itu, mulai dari tingkat cabang, wilayah maupun pusat yang menyadari pentingnya pembongkaran nasab palsu Habib ini dan adanya PAW ini, mungkin diharapkan oleh mukibin yang menjadi oknum pengurus PBNU itu bisa gemetar gitu loh. Dan mungkin juga gemeter juga kalau orang itu masih takut jabatannya hilang dan lain-lain, masih ada kepentingan soal dana, soal bantuan macam-macam dan lain-lain. Nah itu ya bisa geter gitu. Tapi kalau bagi kita saya Kenor ya kan, Sarip Rahmat dan lain-lain, orang butuh konon kabeh, butuh iki kita itu menyuarakan isi hati kita sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini untuk menyelamatkan NU, untuk menyelamatkan ideologi Gus Dur, ideologi Mbah Hasim, ideologi NU, ideologi Pancasila, ideologi Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Apa artinya PBNU mungkin ya ini persepsi dan interpretasi saya ya. PBNU gagal menangkap suara Nahdien mungkin ya. Bisa begitu. Jadi awalnya itu kalau kita perhatikan tuh memang Gus Yahya itu kayak dalam tanda petik meremehkan kekuatan Habib. Jadi pernyataan beliau mengenai diskursus kepalsuan nasab Habib ini, itu kan beliau begitu confident, begitu 99% pasti ini cepat tuntas bisa diselesaikan oleh kita gitu. Tapi kan nyatanya tidak begitu. Habib itu sudah menggurita kemana-mana, udah memakai oknum kepolisian, udah memakai lain-lain gitu loh, dan menjadi alat ya karena memang upload grup G itu ya alat kan. Ya kan? Alat gitu loh. Nah ketika begitu ya. Iya, Gus Yahya terjebak di situ dan ya ketidakenaan itu terus ya untuk ngelegani lah dikasih PAW macam-macam. Tapi bagi saya itu ya mohon maaf ya, ini mendegradasi kewibawaan dan karisma Gus Yahya dan pengurus PBNU secara umum di depan kultural NU, di depan Nahdien kultural. Padahal pengurus PBNU itu kan pemegang mandat saja. Pemilih NU itu kan tetap Nahdien kultural, tetap pesantren-pesantren. Tetap orang-orang NU di desa-desa, di kampung-kampung itu. Jadi saya khawatirnya gini loh. Banyak orang menjadi NU dan bangga mengaku sebagai NU karena Gus Dur. Nah hari ini itu saya khawatir dari komentar-komentar itu. Jadi malah menjadi malu gitu loh ngaku NU gitu. Lah Gus Dur itu dalam tanda petik menguatkan NU dari segi
jumlah orang yang bangga sebagai warga Nahdien. Lah kok ini langkah-langkah seperti ini kan ya gimana? Ya, Ada suara-suara udah pindah aja, nggak usah NO lah gimana ini? Iya, kalau gitu gimana itu ya? Lah ya itu makanya ini kita bikin podcast ini sebenarnya itu dalam rangka kita menyayangi Gus Yahya gitu. Jadi inilah gunakan jurus-jurus yang tidak biasa gitu. Perform yang dalam tanda petik itu gila gitu. Ini harus diurusi, harus diselesaikan gitu. Gampang aja toh. Kalau perlu kayak Gus Dur itu loh, bikin Gus Dur jadi presiden kan, bikin apa itu Dekret. ya. Iya lah. Meskipun dekret itu tidak berjalan, tetapi tetap sejarah mengatakan Gus Dur benar, Gus Dur luar biasa, Gus Dur lah presiden yang sebenar-benarnya, Gus Dur lah orang yang sangat taat konstitusi. Jadi keren, gitu loh, abadi gitu loh. Nah, gini-gini terus ya gimana itu urat jelas KP dalam tanda petik itu. Atau Gus Wat memang ingin diperlama. Bisa juga diperlama gitu. Tapi kayak gini itu. Kita itu bagaimanapun juga meskipun kita tidak kadang-kadang orang bisa salah paham kalau kita tidak jeli memperhatikan. Kita itu menginginkan kejayaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah warisan mulai dari Wali Songo, dan itu kompatibel banget dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu ingin menjaga, melestarikan dan lain-lain. Nah, kalau oknum pengurus PBNU melakukan langkah-langkah yang dalam tanda petik itu menghukum orang-orang yang sedang menjaga, lah itu kan kewibawaan struktural PBNU jadi pudar. Lah kalau itu pudar, akibatnya nanti itu juga mengimbas kepada esensi dari Nahdlatul Ulama itu sendiri gitu loh. Tapi kadang-kadang kayak itu disalahpahami. Oh, kita pengen populer, pengen jadi pengurus. Oke, Imat kepengen jadi ketua PBNU. Siapa itu? Nur Yahya kepengen jadi pengurus PBNU. Enggak ada sama sekali. Kita itu bukan penganggur, gitu loh. Kata Gus Yahya katanya yang suka pengen jadi kayak gitu kan penganggur kan itu tuh. Beliau sendiri juga ngomong kan melamar pekerjaan. Ya kita itu udah banyak kegiatan gitu. Jangan khawatir. Tapi mbok ya yang bener lah. Tugas kepemimpinan ini Sayyidul Qaum itu Khadimuhum itu melayani itu yang pertama kan sebagaimana juga tujuan beragama itu kan menjaga dulu toh. Lah ini Nahdien kultural dicapek-capek seperti ini kok nggak dijaga? Di atas semuanya sebelum mendidik, sebelum memberikan insentif apapun, sebelum mengembangkan apapun, itu yang pertama itu melindungi dulu. Gitu loh. Lah ini kok langkah seperti ini, langkah PAW seperti ini kan dalam tanda petik menghukum orang yang sedang melindungi, melakukan ini kan tugasnya struktural PBNU ini harusnya begitu. Iya, lah kita itu nggak ngapa-ngapain, nggak dapat nama, nggak dapat saham dari jenenge tambang, kan? Semata-mata karena kecintaan kita kepada Gus Dur, kepada Mbah Hasyim, kepada Mbah Wahab, kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika, malah dihukum. Ini iya, orang dikualat, loh. Iya. Saya juga membaca juga jangan-jangan karena ini PAW ini muncul karena Kiai Marzuki Mustamar dan Kiai Said Agil Surat juga mulai galak membela Nahdien gitu. Jangan-jangan ini kaitannya dengan kepentingan muktamar berikutnya. Kan masih ada kemungkinan juga Kiai Mustamar itu jago jadi ketum PBNU atau Kiai Said Agil Surat. Jangan-jangan itu urusannya cuma urusan kayak gitu loh. Iya. Jangan-jangan juga ini langkah blunder ini karena pusing juga karena tidak bisa menundukkan Caimin gitu. Karena Caimin sudah menggandeng Kiai Ma'ruf. Nah kalau urusannya cuma kayak gitu, itu kan urusan senat mahasiswa itu. Bukan levelnya elit republik ini gitu loh. Iya. Kalau bagi saya model terbaik itu, model menjadi presiden terbaik, model menjadi ketum PBNU terbaik, model menjadi kiai NU terbaik, model menjadi anggota kultural NU terbaik, itu tetap hanya Gus Dur. Lagi kok Gus Dur ngalor, beliaunya pada ngidul. Itu loh. Iya. Jangan dikira loh, Mas Rifki. Lah ketika Gus Dur itu membela Konghucu dan lain-lain, assalamualaikum menjadi selamat pagi, Mas. Emang tidak berhadapan dengan struktural NU sendiri, internal NU, sangat berhadapan. Tapi Gus Dur kan gitu aja kok repot kan gitu. Iya. Nah kita menunggu itu Gus Yahya itu dalam soal
apa itu diskursus batalnya atau palsunya nasabah Habib itu apa itu menerapkan ilmu gitu aja repot gitu loh. Iya gitu. Kalau mau akademis, mau apa itu tertib gitu, ya udah diundang aja bikin seminar aja. Atau dibawa ke Basul Masail Pusat, udah kan gampang kan. Mana salah mana benar kan jelas gampang. Jangan terlalu dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya sangat remeh-temeh seperti itu. Ya, jangan dibiar nanti malah Caimin yang jadi ketua PBNU, nanti kayak Mustamar, kayak gitu itu, waduh, ya belum memfanakan diri kepada NU lah. Kalau saya gitu loh. Iya, ini mohon maaf ya ini. Tapi kalau saya mau dibully, mau dituntut macam-macam, siap saya. Untuk Gus Dur saya siap apa yang saya lakukan. Untuk Gus Dur itu berarti untuk NU, untuk Pancasila soalnya. Gus Buat, ini kita sambil break, sambil baca-bacain suara-suara netizen, Gus. Siap. Jazuli Erwin, hadir Gus, Banyuwangi. Subagio Ngawi hadir Gus. Halo Banyuwangi, halo Ngawi. Mantap. Ini mohon maklumnya ya teman-teman, saya tidak bisa membacakan seluruhnya karena banyak. Tapi saya membaca semuanya. Priyono Patmo Suwito, kan tesis Kiai Imad ilmiah bisa didiskusikan. Kok jadi otoriter? Nah, gimana Gus Buat? Kok jadi otoriter? Apa otoriter tindakan PAW itu? Orang otoriter itu ada kalanya karena tidak enak menghadapi teman atau karena takut. Gitu aja. Abdul Rohim Cak Rohim, di hati NU akar rumput, di hati NU akar rumput tetap love NU, no Kabib. Fahrul Roji Oji. Ini kalau baca Fahrul Roji ini saya ingat ke Pak Fahrul Rozi yang itu. Bodoh amat dengan NU, mereka sama saja dengan ormas yang lain. Mau tunduk pada siapa yang bayar? Tanda tanya, tanda seru. Nah, ya jadinya persepsinya begitu kan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Semacam itu. Rahasia Givan, walaupun dipecat dari PBNU, tidak pengaruh. Terus berjuang, cerahkan umat dari tipuan gerombolan iblis Yahudi Balawi. Ini saya baca secara letterlek ya. Betul, ya. Kemudian Ice Sky, PBNU molor. Priyono Patmo Suwito, minimal sudah banyak umat yang tersadarkan dan kita tunggu episode selanjutnya. Kebenaran akan mencari jalannya. Gusti Botensare. Dari Abah Tia, saya dari pedalaman Kalsel tetap bersama Kiai Imad. Love. Mantul bakso PL5, biarlah PBNU memecat Kiai Imad, tapi saya tetap solid kepada Kiai Imad. Jalan kebenaran ada di Kiai Imad. Abah Fier, MLB semakin menguat kalau PBNU seperti ini. Bikin hashtag MLBNU mendesak. Gimana tentang opsi MLB, Gus Pak? Ya, kalau menurut saya MLB itu ya masih sama aja. Maksudnya gini loh, kita itu tidak seperti NUGL. NU garis lurus atau itu ya. Kita juga bukan seperti orang yang mau ngobrak-abrik struktural PBNU karena kita tidak punya pamrih apapun, Mas Devi. Iya. Kalau saya sendiri cenderungnya gini, jangan dibiasakan menjatuhkan orang di masa kepemimpinannya. Meskipun MLB itu boleh, sama dengan kita menjatuhkan Pak Harto, kita menjatuhkan Gus Dur, itu akan akibatnya buruk. Ya Gus Yahya ya biar selesai sampai muktamar berikutnya. Nanti kalau nggak suka sama Gus Yahya, ya diganti gitu aja. Kalau MLB macam-macam itu kesannya memberontak. Gitu. Iya. Tapi itu kan urusan orang yang merasa bahwa menjadi pengurus NU itu sesuatu banget. Kalau kita kan nggak kayak gitu kan. Kita kan pengurus NU versi Gus Dur versi langit. Iya. Nggak butuh kayak gitu kan. Ini yang dan ini MLB ini menjadi dalam tanda petik itu mendapat justifikasi lagi. Loh bener kan? Penguatan gitu ya. Iya, PAW ini surat PAW ini jadi senjata menurut saya. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati Gus Salam dan lain-lain ya. Mungkin beliau punya cara berpikir berbeda gitu. Tapi kalau kita cara berpikirnya wong desa, wong kampung gitu, kiai kampung gitu, santri tukang ngarit itu kayak gitu itu nggak terlalu inilah. Nggak terlalu menjadi passion kita. Oke. Dari ini tulisan Jepang ini. Besi tua Jatman kadaluarsa tuh yang mestinya digantung
barang yang kadaluarsa membahayakan kesehatan. Ya, ya. Ini penting ini Mas. Kalau sama Kiai Mat dikirimi PAW, ya kan? Sama Wisnu Lutfi kok takut itu? Gimana ini? Inilah Kan udah secara aturan kan sudah demisioner, Gus. Nah iya, tapi terbitkanlah surat itu gimana? Nah, untuk menegaskan gitu loh. Lo sama Kiai Mat aja bikin surat. Dan itu di pengurus di pengurus yang baru LBM itu masih ada satu kabinnya ya. Ada siapa itu ya? Bin Yahya. Kabib ya? Nggak tahu ya itu kabib atau bukan ya? Ya Bin Yahya ya pastilah itu. Ya toh. Cuma pakai KH kan gitu. Iya, pakai KH. Saya kita kejar juga pakai KH sekarang. Iya. Jadi sama ini juga Kiai Haji Ma'ruf Fauzin juga masih. Ya maksudnya gini loh. Kemarin tuh kan Gus Mus bilang NO itu kan adalah organisasinya orang Indonesia yang beragama Islam, gitu. Lah apa Habib itu orang Indonesia. Oh yang di bukan ya Jakarta, ya Nusantara, ya Semarang enggak, ya Tarim, kota Tai kan gitu kan. Iya. Setuju itu. Jadi kita bikin konten itu. Ya, saya lanjutkan dulu, Gus. Ya. Apa ini? Barokah ilmu. Seharusnya PBNU bersikap bijak. Siapa sebenarnya yang berbuat ulah? Yang berbuat ulah itulah yang harus dipecat. Harusnya begitu ya. Dalban, Gus Yahya plin-plan dan agak penakut. Beda sama Kiai Said Akil Siraj. Kemudian surga dunia, Kiai Imad mau dipecat atau enggak ngaruh sama sekali. Justru pendukung Kiai Imad lebih bersemangat. Camkan itu PBNU budak dobolowi memalukan sekali. Ya akhirnya begitu kan? Apa perasaan dari netizen, perasaan dari Nadine kultural itu kan akhirnya memiliki persepsi dan perasaan semacam itu. Ferry Roza, PBNU masuk angin, sudah banyak ba'alawinya. Dari Al-Holidi 9, tetaplah berjuang untuk Kiai Haji Imad. Surga dunia, PBNU cabang Robito Alawiyah. Ya PBNU itu jadi cabang berarti ya. Ya. Ahmad Bustomi ini ada perspektif berbeda nih dari Pak Ahmad Bustomi. Dipecat sengaja supaya bisa bergerak dan bicara bebas, itu tujuannya. Sehingga tidak bawa-bawa nama NU. Ini perspektif berbeda. Gimana, Gus? Ya, bisa begitu, bisa. Jadi gini loh, Kiai Imad itu kan simbol mengenai fakta batalnya nasab Habib Alwi, ya kan? Ya. Fakta palsunya nasab Alwi. Kiai Imad kan menjadi simbol. Gitu. Kemudian, Kiai Imad itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak. Itu apapun yang dilakukan terhadap Kiai Imad sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama, bahwa nasab Habib Alwi itu rungkat, bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Itu sudah sunatullah. Cuma kalau PBNU itu bikin kayak begini, kan PBNU kena getahnya gitu loh. Lah kita kan dalam rangka menyayangi PBNU, nggak usah ikut-ikutan kena getah lah, nggak usah ikut-ikutan kena tulah lah. Itu loh. Kalau biar dipecat gini, soalnya biar Kiai Imad semakin didukung macam-macam. Nggak usah kau pecat itu, Kiai Imad itu dukungannya makin kuat. Kalau kau mau kalau kau mau benar-benar supaya Kiai Imad itu didukung secara masif lebih cepat, ya kau bikin Basul Masail lah di PBNU. Ya pengecut bilang aja pengecut, nggak usah bersembunyi di balik apologi. Kalau saya gitu, ini mohon maaf lah ini. Iya. Kemudian ini apa ini ya, Muhlis Ayo, Rais Amnya lebay. Kemudian bentar saya cari-cari ya. Surga dunia, Rais Am harus bertanggung jawab dunia akhirat, menyesatkan umat yang meneliti keilmuan, disingkirkan, justru membela kebatilan. Nah ini dari Ahmad Fauzi lagi, coba Robito Alawiyah ada itikad baik, coba suruh dengan tegas si Bahar bin Smith supaya minta maaf secara terbuka kepada keturunan Wali Songo. Rasa sifat, bentar. Miftahul Ahyar suruh belajar lagi. Nah akhirnya begitu kan perspektif.
ya persepsi publik membaca fenomena PAW itu. Mbah Miftah Imam Tarim. Biar bisa itu. Mbah Tarub Ormas atau Orpol. Nah ini gimana ini? Ormas atau Orpol? PBNU itu. Terus secara substansi tentunya ya. Ya bahwa ada persinggungan ormas itu pasti ada persinggungan dengan politik gitu jelas ya. Yeah. Ya politik, hak politik lah. Cuma ya ya politik di situ itu kan dalam rangka membela, melindungi akar rumputnya gitu. Saya perlu sampaikan satu poin ini Mas Yogi. PBNU itu gebuk dari luar apapun besarnya, saya jamin pasti menang. Tapi PBNU jangan sekali-sekali gebuk Nahdien Kultural, pasti kalah. Ini nanti saya nggak kaget kalau muktamar berikutnya itu Gus Yahya nggak kepilih jadi ketum. Saya nggak kaget. Bisa jadi yang kepilih nanti Kiai Said Agil Sirot atau Kiai Mustamar atau bahkan malah mungkin Caimin. Gitu loh. Jangan main-main dengan pemilik saham yang sejati. NU mau bertarung dengan Wahabi, mau bertarung dengan apa itu FPI, dengan bertarung dengan iblis, demit, dan bengek, dengan apapun lah, Amerika, Rusia, macam-macam, NU menang. Struktur apa izinnya PBNU pasti menang. Tapi kalau berhadapan dengan apa izinnya Nahdien Kultural, saya jamin pasti kalah. Gitu loh, kehilangan kewibawaan nanti. NU-nya tetap, kepengurusan PBNU-nya tetap, cuma diganti bukan kamu lagi, gitu loh. Iya. Lo yang bisa bikin kualat struktural PBNU itu ya Nahdien Kultural, jangan salah. Iya, mau berhadapan dengan Israel menang. Tapi kalau dengan kultural NU pasti kalah, saya jamin. Ya. Dari Bani Wiragati, kenapa NU kok kebangetan sama tokoh ulama muda NU sendiri? NU sekarang sudah jauh dari NU yang sejati dulu. Sudah banyak muhibinnya Ba'lawi yang padahal pembelok sejarah. Ba'lawi keturunan Yahudi. Ya itu itu kan sudah jelas ada pembelokan sejarah NU Jatman. Kalau secara khusus pada NU ya, di luar kasus-kasus yang lain ya. Betul. Nah ini dari AAPB, PBNU sekarang jadi organisasi perkumpulan pengurus, bukan mengayomi dan berjuang untuk aswaja. Nah ya seperti itu. Dan PBNU milik gerombolan turunan Tarim. Nah ini gimana gitu kan? Terus apa tadi ya? Saya orang Deso, dukung Kiai Mat dari Ariful Ulum. Iya, pemecatan ini itu tidak dalam pembacaan saya itu tidak mempengaruhi dukungan terhadap Kiai Mat dan gerakan pemikiran dan penyadaran ini. Justru makin memperkuat otot-otot perjuangan di Nahdien Kultural. Betul. Ahmad Muzain, Kiai Imad berjuang demi NKRI. NU juga tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kami sangat mengharap kepada pengurus NU sekarang jangan sampai terpengaruh pengaruh nasab palsu Ba'alawi dan muhibbinnya. Dari Ika Panggang, kesuwen plat G pulangkan aja ke Yaman, lak beres. Pulangkan aja ya. Ya itu Krisnayadi Abdurrahman, izin menyarankan Gus sebaiknya sesegera mungkin para pemimpin sesepuh NU melakukan musyawarah intern. Mawan Chopper PBNU udah pudar dalam kealiman dan kearifan. Gimana pudar Gus? Ya jelas kan. Jadi ya gimana ya, melawan pemilik saham ya. Presiden melawan rakyat ya, piye toh. Cuma gini ya, kadang-kadang teman-teman itu berpikirnya gini, segera berkumpul, kiai-kiai, ulama-ulama, tokoh-tokoh, aktivis yang membela NKRI, mengungkap kepalsuan Habib Alwi, bersepakat, ya itu penting. Tapi juga yang jauh lebih penting itu tentu saja adalah penyadaran kepada publik gitu. Penyadaran kepada publik. Kalau publik sudah sadar macam-macam, lah kalau ketemu berkumpul macam-macam. Kalau dalam rangka misalnya ada kepentingan untuk berbagi ghanimah atau jabatan atau apa. Lah kita kan nggak ada kepentingan apa-apa. Yang penting rakyat sadar gitu loh. Yang penting kalau mau ya PBNU itu dukung kita sepenuhnya karena itu sebenarnya kan kewajiban
utamanya itu sebenarnya kan ya PBNU. Tapi kalau nggak mau ya biar ya nanti diganti orang kan gitu aja tuh. Iya. Tapi bahwa kebenaran itu melaju terus bagaikan bola salju, nggak bisa dikalah. Saya sudah 2 tahun lalu bilang, Habib itu tetap rungkat, nasa palsunya tetap ketahuan dan tetap habis kalau tidak segera bertobat akan dihabisi oleh bangsa ini. Karena yang melakukan itu adalah Nahdien Kultural. Ya. Iya, yang melakukan itu bukan orang Wahabi, bukan bukan orang yang di luar NU. Ini yang mengoreksi, yang meluruskan itu orang NU. Didukung oleh Nahdien Kultural ya. Oknum pengurus PBNU yang nggak menyertai, nggak melindungi kultural Nahdien, ya pasti akan dilibas oleh Allah. Ketulahan kualat sama Mbak Asyik. Kualat sama Gus Dur jelas itu. Ya, karena aku ora bakal kualat Gus Dur. Oh, hidup matiku untuk Gus Dur ya gitu. Itu musyrik. Kok musyrik piye ta? Nah, Gus Dur waliullah, itu pemimpinku, ya presidenku. Ya ta? Caraku taat kepada Allah dan Rasulnya melalui Gus Dur kok. Ya tentu dengan persepsi dan keyakinan saya. Tapi pada intinya Gus Dur itu kan membela kan, melindungi kan. Itu loh, melindungi bangsa ini kan. Membela yang benar, bukan membela yang bayar. Ya kadang-kadang gini loh, orang-orang yang dididik Gus Dur itu kebanyakan itu ya, kalau yang pintar-pintar, yang jenius-jenius banyak sekali. Tapi yang nekat, yang berani kayak Gus Dur kok saya belum menemukan. Saya kemarin tuh berharap kepada Gus Yahya. Ya ternyata ya Gus Yahya harus kita motivasi dan provokasi lagi untuk dalam tanda petik melakukan langkah-langkah gila seperti dilakukan Gus Dur. Itu lah. Dari Kokok Budiartono, perlu ada reformasi total di NU karena NU sekarang banyak ditumpangi pengurus yang tidak bersih dan hanya mencari jabatan dan kekayaan. Jadi harus bawa NU suaranya tidak lagi didengar oleh pengurus pusat NU. Kata Mbak Hasim, Mas Rifi, siapa yang ngurusi NU berarti santrinya Mbak Hasim. Ya kan itu. Ngurusi itu tidak harus jadi pengurus. Nah sekarang itu malah kadang-kadang pengurusnya malah nggak ngurus NU kan, malah ngurus kepentingannya sendiri. NU-nya dikorbankan gitu. Yang bukan pengurus malah gagal berani, kurang kerjaan kayak saya itu untuk ngurusi gitu. Tapi ya komitmen kita memang ya menjadi santrinya Mbak Hasim, jadi ngurusi saya-saya. Saya pengurus malah orang ngurusi gitu. Dari tukang pundung, PBNU harusnya berterima kasih kepada Kiai Haji Imad, bukan malah memecatnya. Aneh bin ajaib. Kemudian ini Gus, ya ini bisa jadi juga ya. Dari Rasya Gifan, Yahya tersandera kasus adiknya terlibat kasus korupsi dana haji. Gimana? Ada relasinya enggak, Gus? Ya, semua itu kan ada, apapun itu sekecil apapun kan semua ada relasinya. Toh. Bahkan jangan urusan itu, urusan bagaimana misalnya sedang sakit perut atau sedang pilek aja berkorelasi kok. Tapi yang jelas kan gini toh. Iya. Makanya saya tadi bilang jangan-jangan ini kaitannya dengan itu toh. Mau membombardir Caimin ya ternyata kan kalah licin loh sama Caimin. Ya, Caimin ngangkat Kiai Ma'ruf selesai kan. Caimin jadi menteri, itu menterinya agama juga bukan itu kan. Iya. Ya saya bilang gini loh. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Lah coba kalau Gus Yako tuh wani sak kendel-kendel sak pol-pole sebagaimana dulu ketika beliau jadi Panglima Ansor Banser. Wah, ya gila kan? Wah, itu keren kayak Gus Dur itu. Iya lah. Ya apapun yang terjadi, mau kehilangan jabatan, mau tetap menjabat, itu contoh terbaik tetap kembali lagi Gus Dur. Langkah-langkah gila Gus Dur membuat Gus Dur kehilangan jabatan sebagai presiden. Itu menguatkan penghormatan dan kemuliaan Gus Dur di bumi dan di langit gitu loh. Nah ini udah kena ganti tapi ya nggak ada anunya. Nggak ada. Saya bacakan lagi dari Zon. Saya sangat malu jadi warga NU. Saya sangat malu jadi warga NU. Jadi guyonan, punya pimpinan nggak mau berpikir, malah dukung kemurtadan. Saya hidup di lingkungan Muhammadiyah. Saya bilang tadi ya, ketika zaman Gus Dur, anak-anak muda, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya Gen Z atau milenial, anak-anak muda itu begitu bangga mendeklarasikan diri sebagai NU. Karena Gus Dur itu kan super keren, gitu. Langkah-langkahnya, kemudian pemikiran-pemikiran beliau, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pikirkan,
itu kan membuat anak-anak muda itu begitu bangga, aku NO, gitu. Nah, saya malah kalimat saya malu, gitu. Ini dari Satori 1978, masyarakat gak bingung bisa menilai, hanya Muhammadiyah yang komitmen tegak lurus. Nah, ya akhirnya ya komparasi itu terjadi begitu. Ya. Hendrik Kiswanto, Kiai Imad dipecat dari PBNU, banyak masyarakat juga yang keluar dari PBNU. PBNU sudah dipecah belah, yang tertawa menang kaum Mbak Alawi. Ya, kira-kira begitu gambaran dari suara hati atau pikiran dari rakyat ya. Ini terakhir ini ya, dari Asep Suryaman. Seharusnya PBNU itu belajar dari Ormas Muhammadiyah, tidak ada orang-orang non-pribumi atau asal keturunan imigran asing, apalagi berani mengintimidasi organisasinya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Gimana Gus mendengar komentar seperti itu Gus? Menurut saya Muhammadiyah juga tetap harus sangat waspada ya. Gerakan apa yang disebut dengan bersolawat itu, perform bersolawat itu saya lihat di akar rumput juga banyak anak-anak muda bocil-bocil yang terafiliasi, orang tuanya terafiliasi ke Muhammadiyah, ikut para Habib itu. Jadi saya kira juga Muhammadiyah juga harus kembali menegaskan kepada generasi mudanya gitu, nggak usah ikut-ikutan kayak gitu yang lalu-lalu gitu. Secara kultural mereka mungkin secara intelektual itu tidak mengakui Habib sebagai keturunan Nabi, tapi secara kultural itu bocil-bocilnya itu diculik satu persatu masalahnya. Oke, baik. Ya, jadi ya setelah ini saya sampai di sini saja membacakan komentarnya. Tentu banyak sekali komentar yang tidak bisa saya baca, saya mohon maklumnya. Ya, setelah Dr. Sugeng dikenai hukuman oleh BRIN, kemudian sekarang Kiai Imad gitu. Itu gimana menurut Gus Fuad membaca dua peristiwa ini? Kan sama-sama terjadi secara substansi itu hal yang sama pada dua tokoh ini. Ya, Habib itu ternyata sudah menggurita sedemikian rupa, padahal jumlah komunitas mereka mungkin 100-200 ribu aja di Indonesia. Dan ini masih menunjukkan bahwa mentalitas bangsa kita termasuk di level elit itu ya belum seperti yang dikehendaki Prabowo gitu. Jadi mentalitasnya masih mentalitas inlander gitu. Dan kalau saya itu kayak gini itu enggak kaget-kaget. Kalau soal PAB memang saya kaget ya, karena saya berekspektasi Gus Yahya itu dalam tanda petik langkah-langkahnya akan gila seperti Gus Dur. Ternyata kan enggak, cuma biasa aja gitu. Kalau gitu ya saya aja bisa, cuma kayak gitu ya. Dan ini ya, kita itu butuh waktu Mas Rifki, kita butuh waktu. Pada saatnya nanti, semua orang yang membela Habib Alwi, kalau tidak segera belok, bertobat, pasti terhukum oleh sunatullah. Pasti katulahan, pasti kualat, pasti itu. Betul. Pasti itu. Karena ini kita pelajari ilmu sosial aja masuk gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Saya selalu bilang sama Mas Sugeng dan yang lain-lain ya, kita harus siap-siap lah dibeginiin, dibegituin kan itu. Karena memang ya orang kafir dulu kan terhadap para nabi, terhadap para sahabat nabi kan juga melakukan hal itu, ya biasa. Berarti kita itu memang mengikuti garis para nabi, kita menjaga semangat profetik ya. Karena kita ya didolimi ya, dijahati. Ya, baik. Ya, sebelum kita akhiri Gus Fuad, ada last statement barangkali untuk teman-teman grassroots, Nahdien atau NU kultural Gus Fuad, monggo ya. Ya biasanya kan kalau yang mainstream itu kan closing statement kan dari narasumber. Nah, sekarang kita kan agak merayakan kegilaan dalam tanda petik Gus Dur. Sekarang closing statementnya malah dari Mas Rifki. Coba habis. Monggo Mas Rifki. Ya kalau bisa saya ini ditodong di depan umum ini.
Ya, last statement ya. Last statement adalah tentu apa yang terjadi dengan PAW Yai Mat serta Dr. Sugeng Sigarto ataupun nanti akan ke depannya akan terjadi hal-hal yang mirip serupa itu tidak berpengaruh bagi gerakan pemikiran dan penyadaran ini. Bahkan kultural Nadiin saya membaca dan meyakini otot mental perjuangannya akan semakin terbentuk dan semakin terasah, jiwa-jiwa perjuangannya akan semakin tinggi lagi karena sesuatu itu, suatu energi yang sedang naik ke atas kemudian dia direpresi ke bawah, dia pasti ya seperti semakin dia ditekan dia akan semakin mental ke atas. Demikian teman-teman, kalau kita betul-betul tulus berjuang, kita akan seperti gitu. Ditekan, kita akan semakin melenting ke atas. Demikian dari saya. Gimana Gus Fuad, saya tutup? Siap. Ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya serta seluruh komentarnya di kolom komentar. Silakan tinggalkan komentar ataupun gagasan-gagasan berikutnya. Terima kasih juga kepada Gus Fuad yang sebenarnya tidak perlu saya ungkapkan karena ini channelnya Gus Fuad, bukan channelnya saya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maklumnya semuanya rekan-rekan yang hadir serta kepada Gus Fuad. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.